Presentasikan ya judulnya apa untuk neuroimaging. Oke, baik Dr. Sartika, Anda akan membawakan judul Chronic Cephalgia et Causa Cerebral Venous Sinus Thrombosis. Baik, saya untuk Anda presentasi ini silahkan Anda jelaskan sedikit saja, kemudian Anda masuk ke dalam neuroimagingnya. Saya persilakan Dr. Sartika. Baik dok, terima kasih dok kepada supervisor saya, Dr. David Gunawan Umbas, SPN, spesialis konsultan, atas kesempatannya hari ini untuk membawakan tugas neuroimaging saya. Tapi dok, izin memulai dengan judul Chronic Cephalgia Causa Cerebral Venous Sinus Thrombosis. Pasien ini adalah pasien poli, di mana namanya Nyonya M, umur 34 tahun, pekerjaan IRT, tanggal masuk 12 Agustus 2024. Tapi dok, ini adalah hasil MRI, MRV, MRA pasien, di mana di sini terdapat mild stenosis pada bagian sinus transversus bilateral dan terdapat absens arteri communicans posterior bilateral. Yang mana itu sinus transversus pada gambar? Itu kan kelihatan. Katanya tidak kelihatan. Iya, sini sinus stenosis sinus transversal. Di mana itu stenosisnya? Kalau pada gambar ini kan jelas. Ini dok. Ya dok. Itu terpotong. Potong ini dok. Gejalanya ini adalah cephalgia. Cephalgia dok. Cephalgianya bagaimana, berat atau tidak? Ya, rasa berat dok di bagian seluruh kepalanya dok. Oke, NPRS berapa? NPRS-nya 45 dok. 45. Makanya dia bukan berat. Dia cuma rasa penuh. Ini sebenarnya cephalgia ringan. Cuma dia terasa terganggu karena dia continue rasa penuh di kepalanya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dia punya tindakan? Tapi dok, untuk tindakannya itu diberikan di poli itu diberikan. Ini awalnya, ini awal sebelum melakukan MRI angiofenografi. Oh iya dok. Ini kan awal kita hanya untuk keluhan-keluhan yang awal saja, ada vertigonya, ada nyeri kepalanya, ya itu utamanya. Kemudian antiplatelet itu hanya untuk sementara saja. Nah, terapi selanjutnya apa yang setelah ada neuroimaging? Setelah neuroimaging dok, kan akan dilakukan kembali pemeriksaan lab dok untuk CP, CPT, APT dan IPTT-nya. Ini untuk melihat ada kontraindikasi atau tidak pemberian antikoagulan. Setelah diketahui dia normal, maka apa yang Anda lakukan? Antiplatelet lainnya karena tidak utama kita turunkan saja. Nah, sudah diturunkan tadi kan Anda katakan per 24 jam yang dari per 12. Nah, terus bagaimana dengan warfarinnya? Yang berapa miligram? Ini iya, rencana diberikan saat pasien datang kembali dok. Sudah diberikan tidak? Pasien kan pasti sudah datang ini karena pasien masuk Agustus. Jadi tidak ada lagi bilang rencana.
ya toh? Iya, Karena kita sudah melakukan apa yang telah Anda lakukan. iya dok. Tapi dok, kami tunggu kemudian 1 minggu ke depannya pasien tidak datang dok. Kami telepon juga tidak diangkat dok. Jadi pemberian warfarinnya belum diberikan pada pasien dok. Sampai hari ini. Iya dok. Nah, tetapi pasien juga, kalau pasien tidak kembali berarti ada kemungkinan dengan pemberian antiplatelet dia sudah berkurang nyerinya, dan bisa saja karena kan dia punya tingkat oklusi atau stenosis itu tidak total, tidak bilang amat banyak, karena masih ada kelihatan pasca daripada yang kita duga satu stenosis itu ada kontras yang mengalir sesudah itu, berarti kan dia tidak total. Nah, dengan pemberian antiplatelet ini aja per 12 jam, maka pasien itu merasakan ada perubahan yang signifikan, apalagi dia punya NPRS cuma 4-5. Oleh sebab itu keluhan bisa jadi sudah dia tidak rasakan yang mengganggu sehingga dia tidak datang kembali. Begitu. Tidak ada nomor HP-nya, WhatsApp-nya. Tapi dok tidak aktif dokter. Nah, itu Kami ambil dia. sistem di komputer tapi tidak aktif. Tapi yang jelas itu ada kemungkinan dia merasakan sudah membaik dan tidak mengganggu lagi. Rasa penuh, ini dia rasa penuh saja. Jadi orang rasa penuh saja kepala dengan nyeri kepala ringan itu pun bisa et kausanya, et kausa ya, bukan kausa. Et kausa dari sinus venous trombosis. Ya. Jadi kita jangan mengabaikan itu, banyak penyebabnya di sana. Baik, terima kasih banyak Dokter Sartika ya. Ya. Kita